Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung foto aja, Ustaz. Hah? Langsung fotonya apa matanya? Baca matanya dulu. Faqala Syekh rahimahullahu ta'ala wa fil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadati wad dalilu qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Baca syarahnya. Wa qala Syekh Ibnu Bazin rahimahullahu ta'ala wa fil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadati wa fi lafdhin akhara ad-du'a'u huwal ibadatu wa qala subhanahu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin fasamma ad-du'a ibadatan fi qawlihi astajib lakum innal ladzina yastakbirun yakni an du'ai fad du'a'u huwa an yadru'a ila Allahi yad'uhu wa yas'aluhu an najata wa yas'aluhu ar-rizqa kullu hadha ibadatun fa idza sarafaha lis-sanami aw lisyajari aw lil hajari aw limayyitin sara musyrikan billahi azza wa jalla fayajibu al-hadharu minasyirki kullihi daqiqihi wa jalilihi wa an takuna al-ibadata lillahi wahdahu lakin du'aul hayyi al-hadiri al-qadiri wal isti'anatu bihi fi syai'i al-maqduri alaihi la ba'sa bihi wa la yu'tabaru dakhilan fi syirki falau qulta li akhika al-hadiri ya Abdallahi a'inni ala qat'i hadhihi syajarati aw ala hafari hadhihi al-bi'ri fala ba'sa bidzalika kama qala subhanahu fi qissati Musa fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwihi al-ayata istighatsatul Israili alal Qibti lianna Musa qadirun ala ighatsatihi yatakallamu wa yasma'u amma idza tamada alal makhluqi fima la yaqdiru alaihi illallahu hadiran aw ghaiban aw maitan wa taqada annahu yanfa'u min man da'ahu aw yadurru la bil asbabi al hissiyati minasyirki billahi kama qala ta'ala anhum annahum qalu haula'i syufa'auna indallah fayadhunnuna annahum yastati'una bi ibadatihim iyahum ay yashfa'u lahum indallahi fi husuli matalibihim aw annahum yuqarribunahum ilallahi zulfa kama qala Allah subhanahu anhum fil ayatil ukhra wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa wa hadha min jahlihim wa dalalihim bisyafi'i wal mashfu'i ilaihi wallahu subhanahu lahu syafa'atu jami'an wa huwa alladhi yatasarrafu fi ibadihi kaifa yasha'u fala ya'zanu bisyafa'ati illa fi man yardullahu amalahu wala yashfa'u ahadun indahu illa ba'da idnihi kama qala ta'ala man zalladhi yashfa'u indahu illa biidnihi wa qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada fasyafa'atu la takunu illa biidnihi lisyafi'i waridahu anil mashfu'i fihi wa huwa subhanahu la yarda bisyafa'ati illa li ahli tauhidi kama sahha anhu sallallahu alaihi wasallam
annahu qala lima sa'alahu Abu Hurairah qailan man as'adan nasa bisyafa'atika ya Rasulullah qala as'adun nasi mudah menilai bukan tamyiz. Man as'adun nasi bisyafa'atika ya Rasulullah qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa la takunu asy-syafa'ata illa liman radiya qawlahu wa amalahu min ahli tauhidi wal imani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan lagi dari kajian kita. Entah di pertemuan keberapa, saya lupa. Pertemuan keberapa? Pertemuan ke-10. Ya, intinya kita masih pada pembahasan tentang jenis-jenis ibadah yang wajib diberikan, karena seluruh ibadah itu wajib diberikan hanya kepada Allah. Namun kita harus tahu, ya, ibadah itu apa aja. Ibadah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Risalah Al-Ubudiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ya, intinya segala hal yang Allah cintai, ya, yang mencakup segala hal yang Allah cintai, yang Allah ridhai, baik berupa perkataan, ya, maupun tindakan, amalan, ya, yang nampak maupun yang tidak nampak. Syekh telah menjelaskan berbagai jenis ibadah, ya, yang disebutkan oleh beliau, Syekh Muhammad bin Abdullah, doa, khauf, roja, ya, dan seterusnya. Yang pertama adalah doa di sini. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa fil hadis ad-du'a mukhul ibadah. Namun hadis ini dhaif ya. Ada hadis yang sahih, yaitu ad-du'a huwal ibadah. Itu sudah cukup. Doa adalah ibadah. Kemudian Syekh membawakan ayat, ya. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Setelah Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya karena tidak mau berdoa kepada Allah, Allah sebut an ibadati, dari beribadah kepadaku, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Nah, jadi wa qala rabbukum, ini maksudnya amarakum rabbukum, Rabb kalian memerintahkan kalian. Ya, Syekh bin Baz, ya, rahimahullah taala mensyarah atau menjelaskan hadis ini, ya. Wa fil hadis, ini kutipan dari yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di matan Ushul Salasah, ya. Ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah inti ibadah. Wa fil lafdhin akhara, namun dalam lafaz hadis yang lain, ini yang lebih sahih, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Nah, dalam doa ini perlu diketahui bahwasanya manusia atau jin dalam doa itu terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu yang tidak berdoa kepada Allah sama sekali, maka dia orang yang menyombongkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah ancam. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa, beribadah padaku, dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Ini yang pertama. Man la yad'ullaha aslan, yang enggak berdoa pada Allah sama sekali. Ya, fayakunu mustakbiran. Dia ini orang yang sombong an ibadatillah, dari beribadah pada Allah. Kalau kita meminta kepada makhluk, makhluk marah. Namun kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah marah. Ya, kalau kita meminta terus kepada makhluk, makhluk marah. Namun kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah marah. Makanya ada syair mengatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu
Allah itu marah jika engkau tidak meminta kepadanya. Wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. Sedangkan anak Adam ketika dia diminta yaghdabu, dia marah. Namun Allah marah kalau kita tidak meminta kepadanya. Kebalikannya. Ya, ini jenis yang pertama, yaitu orang yang mustakbir, orang yang sombong, yang tidak berdoa kepada Allah sama sekali. Nah, yang kedua, mayadallah, yaitu yang berdoa pada Allah, lakin yad'u ma'ahu ghairahu fayakunu musyrikan. Dia berdoa kepada Allah, namun dia juga berdoa kepada selain Allah, maka dia musyrik, kafir, murtad. Ya, dia berdoa kepada Allah, namun dia juga berdoa kepada selain Allah, maka dia musyrik, kafir, murtad. Ya, man yad'ullaha walakin yad'u ma'ahu ghairahu, ya, fayakunu musyrikan. Ini jenis yang kedua. Nah, jenis yang ketiga, man yad'ullaha mukhlishan lahu ad-du'a fahada huwal muwahhidu, yaitu yang berdoa pada Allah dan memurnikan doa tersebut hanya untuk Allah, dia tidak berdoa kepada selain Allah, maka inilah ahlut tauhid. Ya, inilah ahlut tauhid. Nah, ini ya sudah dicatat itu ya bagi yang teman-teman santri lama ya, di kajian dulu Syarah Usul Salasah Syekh Shalih Fauzan itu ada. Ya, ini saya pun mengutipnya dari Syekh Shalih Al Fauzan, 3 keadaan manusia tentang doa. Ya, ini penting ini, ya. Nah, Allah katakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu kata penyair, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Nah, Allah marah kalau kita tinggalkan, kalau Anda tinggalkan berdoa padanya. Namun anak Adam dia marah kalau diminta. Ya. Nah, kita lanjut lagi penjelasan Syekh bin Baz. Fasamma du'a ibadatan, maka Allah menamakan doa adalah sebagai ibadah. Fi qaulihi, dalam firman-Nya, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Ini di luar pembahasan doa itu mesti terpenuhi syarat-syaratnya agar dikabulkan. Ya, makanannya halal, pakaiannya halal, begitu ya. Kemudian dia dipenuhi dengan adab-adab, dia berselawat pada Nabi. Karena doa yang tidak berselawat pada Nabi mahjub, terhalang. Ya, dia mahjub, terhalang. Nah, ada lagi faktor-faktor yang mempercepat dikabulkannya doa. Doa-doa di waktu mustajab, semisal antara adzan dan iqamah. La yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah, kata Nabi SAW. Enggak ditolak doa antara adzan dan iqamah. Lagi safar, ya, lagi terdolimi. Bahkan lagi terdolimi nih, wah. Orang kafir kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Ya. Ya, orang kafir walaupun kalau dia terdolimi, tapi dia doanya pada Allah, Allah kabulkan. Namun dia berdoa pada Allah ya. Kalau dia berdoa kepada togutnya, ya, togutnya bisa apa? Ya, nggak bisa apa-apa. Ya. Dan khusus doa orang yang terdolimi ini Nabi katakan, wattaqu da'watal madlum. Hati-hati sama doa orang yang terdolimi. Enggak ada hijab antara dia dengan Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Wa li'izzati la ansurannak walau ba'dahin." Demi kemuliaanku, aku akan menolongmu wahai orang terdolimi, walaupun nanti ya di hari kiamat kelak. Jadi yang namanya doa, kalau faktor-faktor tadi sudah terpenuhi, halal makanannya, haram pakaiannya, kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang membuat tidak dikabulkannya doa, memutus silaturahmi dan seterusnya, apalagi ditambah faktor-faktor yang mendukung, dia doa di waktu mustajab, di sujud itu perbanyak doa, terutama kalau kita sedang sujud dalam sholat sunnah. Kalau sholat berjamaah mungkin kita ya, diikat oleh mengikuti imam sholat sunnah, ya. Itu aqrabu ma yakunu baina abdi wa rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Momen yang paling dekat saat antara hamba dengan Rabbnya ialah ketika si hamba sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Doanya pakai bahasa Indonesia boleh enggak? Kata para ulama boleh. Ya, boleh. Nah, enggak bisa bahasa Arab mungkin ya. Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah doang. Itu dari Al-Qur'an juga, sementara di sujud enggak boleh baca Al-Qur'an. Boleh enggak baca doa mengutip dari Al-Quran ya, semisal Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan
Boleh, karena kita niatnya bukan tilawah, tapi niatnya doa. Tapi kalau memang niatnya tilawah ya nggak boleh, ya nggak boleh. Memang niatnya tilawah. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Udah itu. Maka itu nggak boleh. Taib. Mana lagi tadi? Kata Syekh bin Bas. Ya. Fi qauli Allah namakan doa sebagai ibadah dalam firman-Nya astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Ya. Aku akan kabulkan doa kalian. Dan Allah janjikan ini adanya istijabah. Ini diantara karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kita yang butuh kepada Allah dalam doa. Allah enggak butuh doa kita, ya. Allah enggak butuh. Namun kalau kita enggak minta pada Allah, kita ini hamba. Kita ini makhluk, Allah Khaliq. Ya. Baik. Kita ini marzuk yang diberi rezeki. Allah Ar-Razzaq yang Maha pemberi rezeki. Ya. Kalau kita ini enggak minta pada Allah, kita sa'il Allah al-mas'ul, tempat untuk meminta. Maka Allah murka, Allah marah. Ya. Baik. Aku akan kabulkan doa kalian. Innalladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa padaku, yakni an du'ai, dari beribadah padaku, karena Allah sebutkan sebelumnya dari doa. Padua huwa yadra'u ila Allah wa yad'uhu, maka doa adalah meminta pada Allah, berdoa padanya. Wa yas'alu an-najat wa yas'aluhu an-najata, dia meminta pada Allah keselamatan. Wa yas'aluhu ar-rizqa, meminta kepada Allah rezeki. Kullu hadza ibadatun, semua ini adalah ibadah. Ya, dan jangan khawatir ya, kok belum kabul-kabul. Terus saja berdoa. Ya. Yang perlu dikhawatirkan adalah kita ini enggak dapat taufik dari Allah untuk terus berdoa. Jangan khawatir enggak kabul. Bisa jadi Allah yang paling tahu maslahatnya. Ya, nanti di akhirat kelak ini. Kalau sekarang Allah kasih kita, ya Allah minta rezeki yang banyak ya Allah. Ya, Allah tahu keadaan diri kita kalau punya rezeki banyak, iman kita nggak kuat, malah digunakan untuk hal-hal yang menjauhkan diri dari ibadah, dari ketaatan kepada Allah. Terus saja berdoa. Ya, yang paling bahaya itu bukan nggak dikabulkan doa. Yang paling bahaya apa? Nggak dapat taufik dari Allah untuk terus berdoa. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Faida sarrafa halis sanami. Apabila seseorang dia mengalihkan doa tadi justru kepada berhala, patung berhalanya, aulis syajari, kepada pepohonan yang disembah, aulil hajari, bebatuan yang dia sembah, auli mayitin, kepada mayit, sara musyrikan billah, maka dia menjadi seorang yang musyrik, menyekutukan Allah azza wajal. Ya. Ini perlu diperhatikan ini penting sekali ini. Ya. Wa yajibu al-hadar minasyirki kullih, maka mesti waspada dari kesyirikan semuanya, daqiqihi wa jalilihi. Apakah syirik yang samar, enggak kelihatan, yang halus, maupun syirik yang jalil, yang jelas. Ya. Wa antakuna al-ibadatu lillahi wahda, ibadah itu hanya milik Allah, diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin doaul hayyi al-hadiri al-qadiri, namun berdoa di sini maknanya meminta, ya, kepada orang yang masih hidup dan dia hadir, ada di hadapan kita, dan dia mampu mengabulkan apa yang kita minta. Wal isti'anatu bihi, memohon pertolongan kepadanya, fi syai'in al-maqduri alaih, pada sesuatu hal yang dia mampu di situ, la ba'sa bihi, enggak apa-apa. Wala yu'tabaru dakhilan fi syirki, tidak dikategorikan ya masuk ke dalam ranah kesyirikan. Falau qulta li akhika al-hadiri, seandainya Anda mengatakan pada saudara Anda yang dia hadir ini bukan berarti dia mesti di hadapan kita. Yang penting dia mampu merespon apa yang kita minta kepadanya. Baik lewat telepon, itu kan hadir juga walaupun enggak di depan kita. Ya. Nah, ini maksudnya. Ya, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Kalau namanya Abdullah, aini ala qat'i hadhihi syajar, bantuin saya dong untuk menebang pohon ini. Au ala hafri hadhihi al-bi'ri, ya, atau hafr, menggali sumur ini. Ya, al-bi'r sumur.
Fala ba'sa, enggak apa-apa bidzalika yang seperti ini, kama qala subhana, sebagaimana yang Allah firmankan, subhanahu wa ta'ala firmankan fi qissati Musa, terkait kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang seorang muslim dari kalangan Bani Israel minta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Allah sebut permohonan pertolongan tersebut kepada Nabi Musa dari Kipti, dari Bani Israel tadi, pemuda Bani Israel tadi, sebagai istighosah. Apa itu istighosah? Thalabul ghaus, meminta pertolongan di kala sulit. Ini istighosah itu beda dengan isti'anah. Kalau isti'anah meminta pertolongan aja, ya. Baik, kalau istighosah meminta pertolongan di kala genting. Ini dia lagi bertikai sama sukunya Firaun. Fastaghosahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwwih. Nah, ini Allah sebutkan. Fastaghosahu alladzi min syi'atihi. Nah, alladzi isim mausul itu, ya, kalau saya tanya tadi yang baca siapa? Hisan ya. Alladzi itu i'rabnya apa Hisan? Jawab Hisan. Cepat. Hah? Ahsanta, isim mausul ya mabni ala sukun fi mahalli raf'in, fa'il dari fastaghosahu. Dhamir ha itu maf'ul muqaddam. Ya, maka alladzi min syi'ati, orang yang berasal dari kelompoknya Nabi Musa, yaitu dari siapa? Bani Israel, karena Nabi Musa bin Imran berasal dari Bani Israel. Istaghosahu itu memohon pertolongan kepada Musa. Istighosah alladzi min aduwwih, untuk menghadapi musuh lawan bertikai si Bani Israel tadi, pemuda Bani Israel tadi. Musa mampu enggak untuk membantu dia? Mampu, dipukul sampai Musa mati langsung. Ya. Dengan hal itu Musa cuman salah satu aja, keliru satu aja, itu pun Musa pun gak berniat untuk membunuhnya. Karena kekuatan Nabi Musa itu mampu mengangkat batu kali yang besar, yang itu mungkin bisa diangkat oleh puluhan orang, Nabi Musa angkat sendiri. Kekuatannya kayak begitu. Ya. Dipukul orang Nabi Musa mati. Nabi Musa gak niat kayak gitu. Ya. Gak niat untuk membunuh. Ya. Fir'aun langsung mensifati Nabi Musa sebagai orang yang sesat, orang yang bla 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 bla. Padahal Fir'aun udah kebunuh dari dulu-dulu. Ya. Bayi-bayi berdasarkan laporan dari para dukun-dukunnya, bayi-bayi dia bunuhin semua. Musa baru bunuh satu enggak sengaja, dia sifati cari-cari. Nah, itu kata Syekh Thorifi, itulah ciri khas tirani dari zaman ke zaman. Dia zalim, nggak sadar dia zalim. Giliran ada orang keliru satu, langsung dia sifati teroris, apa, penjahat, orang sesat. Nah itu punya salap tirani zaman sekarang, ya, punya salap. Para penguasa zalim yang zalimnya itu nggak ketulungan, koruptor, maling, tukang intimidasi. Ada yang lawan dia keliru satu, langsung dia sifati seumur hidup dia bunuh karakternya. Nah itu dia punya salapnya. Salapnya siapa? Firaun. Salapnya Firaun. Iya jadilah. Ya. Salapnya Firaun. Nah, itu rasain. Nah, punya salapnya Firaun. Yang namanya salap itu bisa baik, bisa buruk. Dulu Fatimah, kata Nabi ketika Fatimah sedih, dibilang Nabi SAW mau wafat. Ya. Kata Nabi SAW, fattaqillah wasbiri. Udah bertakwalah pada Allah, sabar. Fa inna ni'ma salaf ana laki. Karena sebaik-baik salaf untukmu adalah diriku. Sebaik-baik salaf untukmu wahai Fatimah adalah diriku. Apa? Sebaik-baik pendahulumu adalah diriku. Nah, gitu. Salaf itu kalau kata Ibnu Manzur di Al-Lisan al-mutaqaddim, yang mendahului. Nah, itu. Mana lagi tadi? Berikutnya, fayajibu al-hadaru minasyirki kulli. Ini sudah ya. Mana lagi tadi? Istighosah. Ya, al-ayata. Al-ayata i'rabnya maf'ulun bih dari amil mahdhuf, takdirnya akmil fi'il amr. Sempurnakan ayatnya sendiri. Isti'anatul Israili, maka permohonan pertolongan pemuda Bani Israel tadi alal Qibti, untuk melawan lawannya, rivalnya dari Qibti,
Ya, itu istighosah tadi, permohonan pertolongan. Di anna Musa qadirun ala ighosatih, karena Musa mampu untuk menolong dia dikala dia lagi genting tadi. Yatakallamu, ya Nabi Musa dia bisa berbicara, wa yasma'u, dia mendengar. Nah, tapi Nabi Musa enggak ada niat untuk membunuhnya. Ya, karena hal inilah Nabi Musa disifati oleh orang-orang jahil dengan hal-hal yang enggak patut untuk disebutkan kepada Nabiullah. Ada penceramah yang bilang Nabi Musa itu premannya para nabi. La ilaha illallah. Kalimat preman konotasinya selalu buruk. Enggak ada preman itu yang konotasinya baik. Ya. Mantan preman berarti mantan orang jahat. Lihat aja di kamus BBB, apa KBBI, apa itu preman. Penceramah bilang Nabi Musa itu premannya para nabi. La ilaha illallah. Hah? Ini gila ini ya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Dan diikuti lagi. Ketika mereka dia itu kita kecam, pendukungnya malah ngecam kita balik. Allah musta'an. Ya, dalam hal yang makhluk mampu. Ya, dalam hal yang makhluk mampu. Ya, akhi, tolong saya lagi kepepet ya, akhi. Ya, tolong bantuin saya. Temannya mampu. Nah, istighosah yang menyebabkan kesyirikan, istighosahnya kuburiyun. Mereka datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong saya, tolong saya." Atau kisah-kisah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di Syarah Qaidul Arba. Ya, orang-orang Arab dikala lagi genting, perahunya goyang-goyang. Ya, dia malah minta, "Wahai Badawi, wahai Badawi." Nah, orang soleh yang udah meninggal dan dikeramatkan kuburannya. Ya. "Wahai Samson, Samson." Samson, ada itu nama kuburan itu, Togut ya. Di Arab dulu, di Najd ya. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Samson. Sekarang Samson jadi, nah itu dari itu tuh. Ya. Ya. Itu ada diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasyfus Syubuhat. Ya, Kasyfus Syubuhat insyaallah kita akan bacakan ya nanti setelah ini, atau Qaidul Arba dulu nantilah. Ya. Pokoknya semua ini kita bacakan, ta'liqat ya. Di pagi kan kita sudah baca Syarah Fadlul Islam dan Kitabut Tauhid. Nah, insyaallah kita baca semuanya. Mana lagi tadi? Amma idza tamada 'alal makhluk, adapun apabila seseorang dia bersandar kepada makhluk, fima la yaqdiru alaih, yang makhluk itu enggak mampu untuk mengabulkan. Semisal orang-orang Syiah yang minta kepada Zahrah, Fatimah, pada Hasan, Husain, Ali. Ya, kuburiyun minta pada Syekh Abdul Qadir Jailani, kuburiyun minta kepada kuburan wali, minta tolong dia, ya, minta tolong ini. Ya. Termasuk ya ikhwah yang sering nggak disadari, orang-orang yang sering datang ke kuburan kakeknya, mbahnya, engkongnya, dia mau hajatan, kong besok dalam waktu dekat, ane mau ada hajatan nih, kawinan. Mohon doa restu ya kok. Mampu gak tuh engkongnya di kuburan? Hah? Memberikan doa restu. Ah, ini ngeri nih. Ini kesyirikan. Syirik apa? Akbar. Jalil apa dakik? Jalil. Ya. Jelas. Nyata. Ya. Ini perlu diperhatikan ini ya. Apalagi ya. Ini bahkan ngeri sekali ini. Ini kan nggak mampu, minta kepada yang nggak mampu, itu kesyirikan. Bahkan di Subul Salam, masih ingat nggak teman-teman yang lama, bapak-bapak yang lama dan santri lama? Syekh bin Bas mengatakan ada orang minta ke malaikat, "Wahai malaikat, ini kan goib, malaikat dia nggak ngelihat ya? Malaikat goib dia nggak ngelihat kan? Malaikat, nanti bangunin saya tengah malam, saya mau tahajud." Bilangnya mau tahajud. Kata Syekh bin Bas, dia musyrik, syirik akbar. Minta pada yang gaib dan dia kan nggak tahu tuh malaikatnya di mana. Kecuali pada temennya. Si Bima bilang ke Nabil, Bil bangunin aja ya Bil. Jam 3 malam ngapain? Nonton bola. Oh, jangan dibangunin. Nonton Liga Champion. Nah, tapi mau tahajud. Nah, Nabil mampu. Syirik nggak? Enggak. Ya. Ini ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Nah, kalau minta, ya ceritanya Bima gini, "Wahai malaikat, saya tahu kamu ada di sini." Tahu dari mana kan goib? Nah, tahu dari mana kan goib?
nggak boleh. Bangunin saya mau tahajud. Nah ini karena kalau nggak belajar akidah yang benar kayak begitu. Nah kata Syekh bin Baz di Subul Salam itu musyrik. Nah, syirik apa? Akbar. Waduh. La ilaha illallah. Nah. Mana lagi tadi? Ya. Amma idza tamada 'alal makhluq bima la yaqdiru 'alaihi illallahu hadiran aw ghaiban aw mayitan. Nah, dia minta kepada makhluk yang konten permintaannya makhluk itu enggak sanggup. Ya. Ya, enggak hadir ya. Gaib ya. Atau mayit wa taqada annahu yanfa, dan dia meyakini ini yang dia minta itu betul-betul bisa memberikan manfaat kepadanya. Manda'ahu, kepada orang yang dia berdoa kepadanya, au yadurru, atau dia meyakini bahwasanya tempat dia berdoa tadi itu selain Allah tadi benar-benar bisa memberikan mudarat, la bi asbabil hisiyati, bukan dengan sebab-sebab indrawi yang real, yang nyata ya. Maka itu minasyirki billah, termasuk perbuatan syirik pada Allah. Kama qala ta'ala anhum, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka para musyrikun Quraisy, annahum qalu, ketika musyrikin Quraisy mengatakan ya terkait ya kuburan-kuburan wali keramat yang mereka berdoa di situ, beribadah di situ. Allah sebutkan alasan mereka, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Lah kan kuburan-kuburan wali-wali ini pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Nah, Allah sebutkan mereka wa ya'buduna min dunillah, mereka telah beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah pada selain Allah. Ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum. Ya, selain Allah yang enggak bisa memberikan manfaat, mudarat pada mereka sedikit pun. Ya. Fayadunnuna annahum yastati'una bi ibadatihim iyyahum ay yashfa'u lahum indallahi fi husuli matalibihim. Ya, mereka menyangka bahwa ya annahum, kuburan-kuburan wali keramat tadi itu memang mampu ya dengan diberikan ibadah kepada mereka, diberikan doa, diberikan istighosah, isti'anah, dengan tawaf di kuburannya, dengan ngalap-ngalap berkah di kuburannya, nyium-nyium kuburannya, mencium-cium, itu sesuatu hal itu ya. Ini disebutkan oleh Al-Maqrizi dalam Tajrid At-Tauhid, itu bisa syirik. Cium itu ada yang ibadah, ada yang mubah. Cium yang ibadah itu cium Hajar Aswad ya. Cium anak yatim, cium anak sendiri, itu ibadah, doa ya. Cium istri ya. Ya. Nah, ada yang mubah ya. Nah, ada yang syirik, ada yang haram. Cium-cium kuburan, cium-cium kuburan wali, cium tangan orang soleh, cium tangan ustadz, boleh. Itu bagian dari adab ya, bagian dari adab. Bahkan cium kaki ibu boleh ya, ya, yang tidak terkategorikan sebagai sujud. Nah, boleh. Nah, kenapa Chandra bengong? Nah, taib, dan seterusnya. Ada cium yang syirik, mencium ya kayak tadi, ngalap-ngalap kuburan, berkah, cium-cium kuburannya. Nah ya, naudzubillah min dzalik. Mana lagi tadi? Ya. Fayadunnuna annahum ya yastati'una bi ibadatihim iyyahum ya. Mereka menyangka, musyrikin ini, bahwa wali-wali kuburan yang disembah tadi, dengan memberikan ibadah kepadanya, kepada mereka, maka wali-wali tersebut ya, yang kuburan-kuburan wali itu nanti akan memberikan syafaat, pembelaan untuk mereka di sisi Allah kelak. Ya, untuk mendapatkan matalibihim, hal-hal yang mereka minta. Annahum yuqarribunahum ilallahi zulfa, atau musyrik ini menyangka bahwasanya wali-wali yang kuburannya diberikan ibadah ini akan mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, jadi musyrikin Quraisy, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di Qaidul Arba, Syarah Qaidul Arba, itu musyrikin Quraisy itu enggak pernah meyakini
Berhala-berhala yang mereka beribadahi itu bisa memberikan apa yang mereka minta, bisa menjauhi apa yang mereka hindari dengan sendirinya karena kuasa si togut-togut tadi. Nggak pernah meyakini. Apa yang mereka yakini? Ya, yang mereka yakini ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang mereka yakini? Supaya kuburan-kuburan orang saleh yang mereka ibadahi ini dalam bentuk monumen, dalam bentuk kuburan keramat, itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Nggak ada keyakinan musyrikin Quraisy sedikit pun yang memang meyakini ya Allah inilah yang memberikan rezeki kepada saya, dia sendiri. Nggak ada. Nah, musyrikin zaman sekarang mau meyakini Nyi Roro Kidul itu yang memberikan panen ikan kepada mereka, atau sebagai wasilah aja. Sama aja syirik. Kalau dia meyakini Nyi Roro Kidul itu memang sendiri dengan kuasanya yang mandiri, mampu memberikan panen ikan kepada para nelayan, mampu menghindari nelayan, menghindari penduduk kampung dari berbagai musibah laut, maka syiriknya lebih kafir, lebih murtad, lebih sesat, lebih jahat daripada musyrikin Quraisy. Paham kan di sini? Karena mereka syiriknya plus syirik uluhiyah plus rububiyah. Oh enggak kok, kita cuman wasilah aja. Lah sama dengan musyrikin Quraisy. 11-11. Bukan 11-12. Bahkan lebih parah. Musyrikin Quraisy menjadikan alat itu misalkan orang soleh yang suka berderma, mendonasikan roti-roti yang dia buat untuk jamaah haji. Dia orang soleh, ketika mati dia nih orang-orang berduka, kuburannya dibikin monumen, ada kuncen, akhirnya jadi tempat ngumpul, berdoa kepada Allah di situ, berdoa pada Allah di situ. Belum syirik, belum. Nah. Jadi orang yang datang ke kuburan wali, ke kuburan orang soleh, berdoa di situ, belum tentu syirik. Doanya kemana? Kalau doanya kepada Allah dengan meyakini kalau berdoa di sini mustajab, itu bukan musyrik, mubtadi', bid'ah. Nanti dikhawatirkan akan menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, akhirnya alat diibadahi. Nah, alat itu, berhala alat itu orang soleh. Nah, Nyi Roro Kidul siapa? Orang soleh. Akhwat mana dia? Ya, akhwat mana dia? Hah? Pernah ikut kajiannya Mama Dedeh? Lah, saya mau tanya beneran. Iya. Nyi Roro Kidul itu siapa? Bawong Rokso itu siapa? Kiai Slamet itu siapa? Loh, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasyfus Syubhat itu menyebutkan, ya, alasan kenapa musyrikin Quraisy kesyirikannya lebih mending ringan tanda kutip dibanding dengan musyrikin zaman sekarang. Zaman milenial. Kenapa? Musyrikin Quraisy beribadah kepada selain Allah, memberikan doa pada selain Allah itu ya pertama dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Kalau mereka memang betul-betul minta kepada para togut tersebut. Ya. Musyrikin Quraisy berbuat syiriknya fisyiddah, dikala genting, dikala sulit, dikala gawat. Ya, mereka dikala genting, dikala gawat, mereka memurnikan ibadah pada Allah. Mereka syiriknya gimana? Firraha, di waktu lapang. Di waktu senang mereka beribadah pada Allah, mereka juga beribadah pada selain Allah. Musyrikin zaman sekarang firraha wa fisyiddah sama aja, kala lapang, kala genting, syirik aja terus. Lagi corona gini datang ke dukun, malah bikin persatuan dukun. Apa itu namanya? PSDI, Persatuan Dukun. PDI, Persatuan Dukun Indonesia. Apa sih? Nah, Perdunu. Perdunu. Persatuan Dukun Nusantara. Ya. Nah, berikutnya lagi musyrikin Quraisy, mereka beribadah pada selain Allah. Yang mereka jadikan ma'bud, yang dijadikan tempat ibadah orang-orang soleh, atau jamadat, benda-benda mati yang bukan ahli maksiat, bukan setan, batu, kayu, pohon, itu kan gak maksiat, ya, gak maksiat. Bahkan batu, kayu, pohon itu aslinya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh, kan begitu. Nah,
Semua. Nah kalau musyrikin zaman sekarang, lihat ibadahnya sama Nyi Roro Kidul, sama jin-jin penunggu hutan, penunggu lembah, Dewi Sri lagi. Dewi Sri itu togut ya ikhwah. Ya, sembahan agama sebelah sana. Ya, agamanya kafir harbi. Agamanya para orang-orang kafir harbi. Oh ada di Indonesia kafir harbi juga. Iya. Ya, karena kafir dhimmi itu cuma 3. Ahlul kitab, Nasrani, Yahudi plus Majusi. Tapi semua yang ada di sini mau Majusi kayak mau Ahlul kitab kayak mereka harbi. Kenapa? Enggak bayar jizyah. Kan syaratnya di dhimmi mesti bayar jizyah. Mereka harbi. Terus enggak boleh diperangi dong? Enggak. Kenapa? Nanti malah menimbulkan mudorot yang besar. Membiarkan mereka berkeliaran di sekitar kita itu mudorot. Tapi kalau kita ngapa-ngapain, kita bom, kita kasih petasan jangwe ke rumahnya, mudaratnya lebih besar. Nah, kalau kita rampas hartanya, mudaratnya lebih besar. Keberadaan mereka di sekitar kita itu mudarat. Yang namanya zimmi mesti bayar jizyah. Dalam mazhab Syafi'i per tahun 1 dinar per orang untuk kepada pemerintah kaum muslimin. Kita juga bayar jizyah pajak loh. Kita muslim zimmi dong. Kesian amat. Ya, itu. Nah, kemudian apa lagi? Mereka nggak boleh menampakkan agama mereka, nggak boleh pakai salib. Lah sekarang, la ilaha illallah. Hah? Sekarang nggak usah ditanya. Bahkan di medsos mereka liar, berani menyerang kita. Ya. Bahkan para murtadin, entah dari kalangan tokoh publik atau bukan, itu berani tampil. Ya dulu dia muslim, karena musliman, masoro murtad dan akhirnya dia jadi murtad. Dulu muslim, berani dia ceritanya. Ya kayak kita juga lah, ustadz yang mantan pendeta kan itu ya membantah. Dia juga berani. Nah kalau kita kan mayoritas dakwah kita dukung, ya, kita dukung. Ya. Ustadz yang berangkat dari Nasrani, dia dakwah, fokusnya dakwah di kristologi, itu kita dukung. Jangan antum tanya manhajnya apa, bodoh banget itu. Itu orang yang paling bodoh dalam manhaj itu berarti. Ini muslim dia kan. Dia, tapi dia jangan dakwah. Jadi kan dakwanya yang dia mampu, kristologi, iya nggak? Ya. Harusnya Ustadz antum ngerti nggak kristologi? Ya. Kita aja nggak ngerti kristologi. Ya, dia ngerti Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian apa? Kita taunya perjanjian Rengkas Dengklok. Nggak ngerti kita. Rengkas Dengklok aja lupa. Pelajaran SD dulu ya. Bung Karno dan seterusnya. Nah, kita ya udah. Nah, mereka memang ahlinya di situ. Nah, ya, mereka ditangkap. Ya, kita doakan agar mereka ya dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pokoknya mesti berada di pihak mereka. Masa antum berada di pihak kafirin? Bodoh banget itu. Orang paling bodoh dalam urusan manhaj yang kayak gitu. Orang-orang bodoh. Ya, saya sebutnya blow on. Nah, pakai bahasa itu sekalian. Bodoh kali. Udah tahu ini ada muslim, ya? Nah, membantah orang-orang Kristen. Tema dakwahnya kristologi pula, memang dia mampu. Sudah ditangkap disyukur-syukurin. Lagian baru masuk Islam, dakwah. Lah kan dia dakwahnya yang dia mampu. Dia nggak ngedakwahin kita usul salasa. Dia nggak ngedakwahin ajrumiyah. Dia nggak ngedakwahin al-waraqat. Ya, kristologi yang dia ngomongin kristologi aja. Nah, kristologi aja. Ya kecuali hal-hal yang dia kelewat batas, ya kita juga berlepas diri dari dia. Namun berlepas diri kita enggak total. Kenapa? Karena masih muslim gitu. Yang berlepas diri total itu kepada kaum murtadin, kafirin baru. Ya. Kepada orang-orang sekuler ya, baru berlepas diri total. Ini enggak, mau orang-orang sekuler malah wala. Sama muslim yang menyelisih manhaj malah barok. Kebalik.
Ini belajarnya di mana lagi ya? La ilaha illallah. Nah, lanjut lagi. Natruk ya, kita tinggalkan mereka itu, para juhal. Ya. Mana lagi tadi? Kama qala anhum ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Sebagaimana Allah firmankan tentang mereka tatkala mereka berdoa memberikan ibadah kepada orang-orang saleh, kuburan orang-orang saleh, mereka mengatakan, mereka berdalih, ya bukan berdalil, berkilah, ma na'buduhum, kita enggak beribadah kok kepada orang-orang saleh ini illa liqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya orang-orang saleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mirip sekali ya dengan apa yang ada di hari ini dari tindakan-tindakan kesyirikan para kuburiyun, para musyrikun zaman sekarang. Kalau kita tanya kenapa mereka kok hobi sekali wisata religi, kita tanya dulu, jangan langsung vonis kafir. Ya. Oh enggak kok, saya ikut-ikutan aja, enggak ngapa-ngapain, foto-foto aja. Nah, kita sampaikan enggak boleh. Ya. Oh enggak kok, saya cuma berdoanya pada Allah, cuman di situ mustajab aja kayaknya. Kita jelaskan itu bid'ah. Enggak kita katakan ente musyrik. Nah, tapi kalau dia katakan, oh iya, saya ke situ, saya minta pada Allah melalui perantara dia. Nah, itu kesyirikan akbar. Ente musyrik, taubat pada Allah. Nah, kita jelaskan. Dia ajari, namun tetap dikafirkan. Itu manhajnya Syekh bin Baz. Ya. Wa yu'allam wa yukaffar. Diajari, namun tetap dikafirkan. Nah, tetap dikafirkan. Yu'allam wa yukaffar. Itu ya yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz di kajian kita waktu itu di sini. Bukan di mana? Di fatwa Syekh bin Baz fil udzur bil jahl. Di Subul Salam juga ada kalau nggak salah ya. Ada juga. Oh iya. Itu mungkin ngutip dari situ ya. Bukan sekedar dikafirkan ya, dianggap musyrik, namun diajarin. Diajarkan. Kalau dia tobat, alhamdulillah. Oh gitu ya. Oh ya. Udah alhamdulillah. Nah, selesai. Dia muslim. Nah, tapi kalau ngotot ngeyel, oh enak aja kamu syirik. Dasar memang orang kayak kamu ini Wahabi. Nah, ya. Ya ikhwah ya, itu ya kita bersuara kalau kita punya panggung suara di medsos dia apa, saya kayak begini-gini aja. Ya. Jangan bersuara itu pada hal-hal yang bukan perkara usul pokok ya. Tiap hari ngomongnya musik haram. Ya. Ada ya sebagian orang kayak gitu. Tiap hari ngomongnya musik haram. Ya orang-orang akhirnya jauh duluan. Coba kita bicara perkara tauhid dulu. Biarin dia musuhin kita, nggak peduli. Para nabi juga dimusuhin kok. Ya. Yang penting kita menyampaikannya di atas basirah. Qul hadhihi sabili adu ilallah ala basiratin. Ala basirah. Inilah jalanku. Aku mengajak manusia pada Allah di atas basirah. Di atas basirah itu apa sih? Kata Syekh Al-Utsaimin, yaitu seorang yang menyampaikan itu ayakuna aliman. Dia mesti tahu tentang apa yang dia sampaikan. Kalau dia menyampaikan hadis, dia tahu kandungan hadis ini, maksud hadis ini, penjelasan ulama tentang hadis ini, keabsahan hadis ini. Ya, bagaimana dia berdalil dengan hadis ini, turuk istidlalnya, bagaimana cara dia berdalilnya, wajul istidlal, sisi pendalilan dalilnya bagaimana. Adu ilallah itu dia pertama ini. Yang kedua apa? Ayakuna aliman bikaifiyati dakwah. Dia juga mesti tahu bagaimana tata cara dakwah. Ada orang yang boleh dikencengin, ada orang yang kita pelan, slow. Nah, tata cara dakwah itu apa sih? Dimulai dengan tauhid. Penjelasan, ini tauhid, ini syirik, ini pembatal keislaman. Ini karena tauhid adalah yang pertama dan utama. Nah, ya. Menjelaskan tauhid bukan perkara isbat aja, beribadahlah pada Allah, bukan. Namun juga apa? Menjelaskan lawannya, syirik. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid setelah menjelaskan hakikat tauhid, ya, kemudian beliau menjelaskan apa lagi? Ya, fadlut tauhid, wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Ya. Kemudian apa lagi? Keutamaan tauhid apa? Man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab. Ya.
Siapa yang merealisasikan tauhid, dia masuk surga tanpa hisab. Baru kemudian beliau jelaskan bab khauf minasyirik, bab takut dari kesyirikan. Karena tauhid itu tidak akan tercapai kalau cuma beribadah kepada Allah tok, namun tidak mengingkari. Bukan hanya tidak beribadah pada selain Allah. Saya nggak beribadah kok pada selain Allah. Saya beribadah hanya pada Allah. Tapi ada orang yang syirik, ya monggo saja, silakan. Nah ini orang bukan bertauhid. Kenapa? Karena dia tidak kufur kepada tagut. Bahkan Allah jadikan syarat yang pertama itu kufur pada tagut dulu. Fa may yakfur bi tagut baru wa yu'min billah, begitu. Siapa yang kufur pada tagut? Wa yu'min billah. Makanya Islam, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Ushul Salasah ini dijelaskan, al-Islam ya al-inqiyadu lahu bi ta'ah, al-islamu lahu bi tauhid, wal inqiyadu lahu bi ta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya itu gimana? Menyatakan kebatilan kesyirikan tersebut. Kemudian apa? Pelakunya dimusuhi, dibenci, dan dikafirkan. Ini yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah Makna Tagut. Jangan cuman mengingkari perbuatannya, orangnya enggak kita ingkari. Ya, perbuatannya syirik, itu syirik, orangnya enggak kita ingkari. Dan terus apa? Dia itu minta loh kepada Nyi Roro Kidul, ya Nyi Roro Kidul selamatkan kami. Itu syirik, syirik akbar, syirik mutlak. Kok enggak kafir? Belum tawafur syurut, syaratnya belum terpenuhi. Wantifa al-mawani, dan sudah tidak ada lagi penghalang. Apa syaratnya? Hujah belum tegak. Lalu dia tinggal di mana? Di hutan Amazon bareng anak anaconda. Tinggal di mana dia? Di Indonesia. Ya, dia bisa cari dakwah, internet ada. Kalau enggak cari di masjid-masjid banyak. Kajian apa? Khutbah. Makanya kalau khutbah jangan tidur. Pas khotib dia tidur atau dia dongkrong dulu. Pas udah selesai khutbah, iqomah baru deh. Gini-giniin sejadah. Internet nggak pernah nonton dakwah. Yang dia tonton videonya itu aja terus. Ya, para YouTuber yang lagi viral nonton cuplikan bola semalam. Itu aja deh, memberita politik. Nah, ceramah-ceramah nggak dia peduliin. Ya, kajian di masjid rumah bodoh amat. Kalau di kantor nggak peduli ada kajian kantor. Dinasehatin, udahlah, jangan terlalu fanatik sama agama. Giliran musyrik, syirik dia dikafirkan. Jangan dikafirkan dulu. Ada lawyernya ternyata, pembelanya. La ilaha illallah. Lawyernya ini ikut bertanggung jawab atas maraknya kesyirikan. Karena nggak ada efek jera terhadap masyarakat. Ya. Terus kalau nggak musyrik itu apa statusnya? Hah? Statusnya apa? Ngambang. Baina fil manzilah baina manzilatain, kayak Mu'tazilah. Jangan kafirkan dia, nanti terjatuh ke dalam mazhab Khawarij. Ngerti nggak mazhab Khawarij? Khawarij itu mengkafirkan dosa besar. Nah, kalau mengkafirkan pelaku pembatal keislaman itu ahlu tauhid, ngerti? Ahlu tauhid. Khawarij mengkafir. Ngerti gak sih Khawarij itu apa? Kok kayak orang bodoh ya? Gak pernah belajar gitu. Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Mu'tazilah juga seperti itu. Lah memangnya minta ke Nyi Roro Kidul itu selevel dengan mencuri, selevel dengan makan riba, selevel dengan apa? Hah? La ilaha illallah. Selevel sama zina. Kayak gitu. Meninggalkan sholat aja kata Syekhul Islam. Tarikatus sholat, wanita yang meninggalkan sholat itu asyar, lebih buruk, lebih jahat daripada zaniyah, daripada pelacur, daripada syaribatul khamr, lebih buruk daripada syaribah khamr. Wanita yang tukang mabuk lebih buruk daripada pemakan riba, baru meninggalkan sholat. Dan ini ijma ulama.
Hah? Ijma ulama. Kalau lebih buruk berarti dosanya lebih besar. Paham gak sih? Jadi minta ke Nyi Roro Kidul kok kalau dikafirkan Khawarij. Nggak ngerti ya Khawarij itu apa. Kan mudah sekali di pelajaran buku dasar akidah salaf. Ahlus sunnati wal jamaah la yukaffiruna ahlal kabair. Ahlus sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Dan kuburiyun menurut para ulama salaf itu ya dianggap sebagai orang-orang yang gulat seperti kalangan Nasrani, nggak dianggap lagi menurut sebagai Muslim. Dan di kalangan salaf itu nggak ada tuh kasus kuburiyun kecuali di abad keempat dari kalangan kafirin Fatimiyun, orang-orang Syiah yang ada di Maghrib, yang ada di Afrika Utara Barat sonolah, Maroko, Tunis. Ya. Itu baru dalam dunia Islam terjadi penyembahan terhadap kubur itu di abad keempat oleh kalangan Bani Fatimiyun. Di zaman sahabat tuh nggak ada kuburiyun, di zaman tabiin nggak ada kuburiyun, di zaman Imam Mazhab tuh nggak ada kuburiyun yang minta-minta kepada kuburan sahabat, nggak ada. Ya. Baru di zaman Fatimah. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dengan mengutip dari kalam Ibnu Taimiyah di I'anatul Mustafid, ya, syarah kitab At-Tauhid. Mana lagi tadi? Wa hadza min jahlihim, ya. Maka musyrikin, tindakan musyrikin ini didasari dari kebodohan mereka akan syariat, wa dalalihim, kesesatan mereka, ya, bisyafi' wal masyfu' ilaihi, tentang syafi' juru pemberi syafaat dan masyfu' ilaih yang diberikan syafaat. Ya. Dia bodoh dia minta syafaat kepada juru pemberi syafaat. Memang betul para wali, orang soleh itu bersama para nabi, para rasul, malaikat dapat memberikan syafaat sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap mereka. Namun mereka tidak bisa memberikan syafaat dengan inisiatif mereka sendiri, melainkan itu nanti mesti dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang masyfu' ilaih, yang orang yang mendapatkan syafaat itu adalah ahli tauhid. Lah dia dengan minta syafaat aja kepada makhluk itu udah bukan muslim lagi, udah syirik. Ini ya sering saya ulang-ulang ini ya. Termasuk juga ini minta syafaat kepada makhluk ialah ucapan orang-orang yang pikir ini keren, hikmah, mantap. Kalau kamu mendapati saya nanti di neraka, kamu di surga, tolong raih tangan saya, ajak temanmu ini ke surga. Lah, ini la ilaha illallah. Nggak boleh seperti itu. Ya. Yang boleh ialah ya Allah jadikanlah temanku ini yang soleh, ya, bisa memberikan syafaat untukku. Itu bukan minta ke dia. Itu kan dia seperti minta syafaat. Nah itu kesyirikan, syirik opo, syirik akbar. Paham di sini? Hati-hati. Tapi itu kan ucapan itu viral. Kesesatannya memang viral dari dulu sampai sekarang. Ya enggak? Udah kesesatan itu. Ya memang tersebar. Tapi kan ada ustadz yang ngomong gitu. Nah ustadz, katanya ada ustadz yang ngomong gitu. Saya juga gak pernah tahu ya ada ustadz siapa. Ya salah, ngajarin syirik itu ustadznya. Ditegur itu bagi yang punya akses. Ya, juga gak tahu ustadz siapa ya. Wallahu subhanahu lahu syafa'ah jami'ah. Ya, lahu syafa'atu jami'an. Dan Allah subhanahu wa ta'ala syafaat semua itu miliknya. Ya. Walillahi syafa'atu jami'ah. Wa huwa alladhi yatasarrafu fi ibadihi, dan Allah lah yang mengatur ya pada hamba-hambanya kaifa yasha'u, sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, bagaimana yang Allah kehendaki. Fala ya'danu bi syafaati, maka Allah tidak memberikan syafaat, memberikan izin syafaat illa fi man yardallahu amalah, kecuali ya di syafaat tersebut diberikan kepada orang yang Allah telah ridhoi amalan dia, yaitu amalannya amalan tauhid, tidak terjatuh kepada perbuatan kesyirikan. Wala yashfa'u ahadun indahu illa ba'da idzni,
Dan seorang pun, hatta Nabi Muhammad SAW sekalipun, tidak mampu, tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah taala firmankan, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Siapa coba yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Dan Allah taala berfirman, "Wa la yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka para syufa'a, juru pemberi syafaat, tidak bisa memberikan syafaat kecuali ditujukan kepada orang yang Allah ridhoi, ahlu tauhid. Kuburiyun tidak bisa. Ya. Fa syafa'atu la takunu illa bi idnihi li syafi'. Nah, ini syarat syafaat yang penting dua ini, gampang nih. Ya, belajar bab syafaat itu mudah. Karena syarat syafaat itu yang penting itu cuma dua dipahami. Nah, ini syafaat tidaklah dapat diberikan kecuali dengan izin dari izin li syafi', idnihi li syafi', izin Allah terhadap juru pemberi syafaat. Ini syarat yang pertama. Adanya izin Allah terhadap juru pemberi syafaat. Waridahu 'anil masyfu' fihi. Nah, yang kedua, keridhaan Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Nah, yang diberikan syafaat itu harus orang yang beriman. Ya, musyrikun nggak dapat, ya, nggak bisa. Ya, fasyafa'atu la tak, mana lagi tadi? Wa huwa subhanahu la yarda bi syafaati illa li ahli tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah meridhoi ya seseorang mendapatkan syafaat tersebut kecuali diberikan kepada ahli tauhid. Kama sahha anhu, sebagaimana telah valid, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda. Ya, lamma sa'alahu Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah bertanya pada beliau, qailan, ya, seraya berkata, "Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah." Ya, dalam lafaz yang lain, yaumul qiyamah. Bi syafa'atika yaumul qiyamati ya Rasul. Siapa orang yang paling bahagia? Ah, ini bukan paling, ya. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Qaidul Arba. As'adu ini bukan dimaknai dengan isim tafdil, tapi dimaknai dengan sigo mubalaghah, sa'idun nas. Karena kalau dikatakan siapa orang yang paling bahagia, berarti ada mufadalah nih. Ya. Yang berbahagia dengan syafaatku, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu yang bertauhid, yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memurnikan kalimat tersebut, menjalankan konsekuensinya, yaitu muslim yang tidak terjatuh kesyirikan. Kalau dikatakan yang paling bahagia, berarti musyrik kafirin juga bahagia, tapi yang paling bahagia mukmin. Nah, ini dibantah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Pemahaman kalau as'adu itu diterjemahkan dengan isim tafdil. Tidak, tapi dengan sa'idun. Ya, yaitu dengan orang yang sangat bahagia. Kalau kita terjemahkan, siapakah orang yang sangat bahagia? Bukan siapakah orang yang paling bahagia. Kalau paling bahagia, ada yang bahagia juga, tapi ini yang paling. Nah, itu ya. Nah, ini. Di Al-Quran ada syahidnya ini. Ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarra wa ahsanu maqila. Ahlul jannati yawma idin. Penduduk surga pada hari itu, penduduk surga. Berarti lawan penduduk surga apa? Penduduk neraka. Allah sebutkan. Ya, ahlul jannati yawma idin. Ya, khairun itu kan dia sinonim dari akhyar. Isim tabdil, ya. Penduduk surga pada hari kiamat itu khairun mustaqarra. Mustaqarra, tempat tinggalnya yang sangat baik. Jangan diterjemahkan tempat tinggal yang paling baik. Jangan diterjemahkan tempat tinggal yang paling baik, tapi mereka tempat tinggal yang sangat baik, yaitu di surga. Wa ahsanu maqila, tempat istirahat yang sangat baik. Jangan diterjemahkan yang paling bagus. Kenapa? Karena kalau diterjemahkan yang paling baik, yang paling bagus, berarti nanti penduduk neraka juga bagus. Nah, itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan Syekh Shalih Al-Utsaimin enggak berpendapat dari kantong beliau, enggak. Nah, itu dari mana? Dari pendapatnya Al-Imam Al-Aini dalam Umdatul Qari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Ya, dan salafnya banyak yang berpendapat dengan seperti ini. Baik. Wala takunu syafa'atu illa liman radiya qawlahu wa amalahu min ahli tauhid wal iman. Dan syafaat tersebut tidaklah diberikan kecuali kepada orang yang Allah telah meridhai ucapan dan amalnya
Berarti ucapan dan amalnya Allah ridhoi karena tidak terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Karena Ahlus Sunnati wal Jamaah itu meyakini orang bisa batal imannya karena keyakinannya, karena keraguannya, karena ucapannya, karena amalannya. Ya, karena amalannya, karena ucapannya. Adapun Murji'ah enggak. Kekafiran itu terjadi kalau di kolbu. Lihat dulu, kali aja kolbunya itu enggak mengingkari apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Ya. Dia melempar Quran ke mushaf, sepakat para ulama ini kemurtatan. Ya. Dia mengatakan zina halal, sepakat para ulama ini adalah kemurtatan. Kenapa? Ma'lum minad din bidorurah. Ini jelas. Ini murtad, mengatakan zina halal. Ya, zina halal kok. Sepakat para ulama. Oh, jangan kafirkan dulu. Siapa tahu hatinya mengingkari hal tersebut. Nah, ini murji. Pendapatnya bahkan murji yang paling ekstrim, kaum Jahmiyah. Adapun murji dari kalangan Asy'ariyah, karena Asy'ariyah itu ada murjiahnya juga. Bahkan murjiatul fuqaha dari kalangan Ahnaf enggak berpendapat dengan pendapat setan kayak begini. Itu pendapat setan Jahmiyah. Oh, jangan kafirkan dulu, bisa jadi hatinya itu enggak mengingkari. Salat 5 waktu itu enggak wajib. Pendapat ini apa? Kemurtatan. Siapa yang mengatakan salat 5 waktu tidak wajib, maka dia itu jelas di buku-buku fikih, bahkan enggak usah ke buku fikih kitab Riddah, di kitab shalah, di bab salat, di pembahasan salat tentang hukum salat. Hukumnya apa? Wajib bil ijma, bil Quran was sunnah wal ijma. Ya, siapa yang mengingkari wajibnya salat maka dia kafir. Ijma ulama mau mazhab mana kek? Saya pikirnya ini mau tarjoh sama semua. Sama semuanya. Sama. Siapa yang mengatakan salat enggak wajib maka dia salat 5 waktu enggak wajib maka dia kafir. Semua sepakat. Yang khilaf itu pendapat orang yang meninggalkan sholat, itu aja. Itu khilaf. Tapi sepakat ulama orang yang mengatakan sholat gak wajib, sholat 5 waktu itu gak wajib, sepakat ulama akan kemurtatan orang tersebut. Ya, ada Jahmiyah sekarang nyamar-nyamar jadi Ahlus Sunnah. Oh, belum tentu kafir, bisa jadi hatinya mengingkari apa yang diucapkan. Ini pendapat Jahmiyah ini. Pendapat Murji'ah yang paling ekstrim, yaitu Jahmi. Ya. Bahkan kalau antum paham ya, sebagian yang terindikasi Jahmi dari kalangan fuqaha, ya, ini terindikasi Jahmi dari kalangan fuqaha, dari kalangan ahli tasawuf, itu aja mengkafirkan. Ya, ada orang sekarang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah, enggak, berarti lebih jahat, lebih sesat daripada Jahmi, ya dan billah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini itu. Kekufuran terjadi dengan sebab keyakinan termasuk di dalamnya keraguan. Kalau Syekh Shalih Fauzan di Durus Syarah Nawaqidul Islam memisah antara keyakinan dan keraguan. Syak. Nah, pertama keyakinan, yang kedua apa? Ucapan, yang ketiga apa? Amalan. Seorang bisa kufur karena amalan. Seorang bisa kufur karena ucapan. Seorang bisa kufur karena keyakinan. Enggak nunggu dulu keyakinan itu apa. Ya. Baik, bisa dipahami sini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.